Ini menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibantu oleh Ibu Anti Tajalus. Kepada Bu Anti kami persilakan. Bapak-bapak kesiswaan, Pak Trianto Atmojo, dan Ibu Maulida Sari yang saya hormati, serta guru-guru BK sekalian yang berkesempatan hadir dan membantu dalam pelaksanaan acara sosialisasi ini yang saya hormati. Adik-adik OSIS dan seluruh peserta acara sosialisasi yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Faisal Gunawan, mahasiswa PPL 2 Universitas Negeri Malang, PPL 2 PPG Prajabatan, tahun 2023, selaku Ketua Panitia Pelaksana Acara Sosialisasi Pendidikan Seks sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual, mengucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga acara ini bisa dilaksanakan. Adapun acara sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan seks bagi remaja, khususnya dalam mencegah dan mengatasi pelecehan seksual yang dapat terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ada dua materi yang nantinya akan disampaikan pada acara ini. Materi pertama yaitu pendidikan seks, dan materi kedua sanksi dan konsekuensi bagi korban maupun pelaku pelecehan seksual. Meninggalkan SMK Negeri 11 karena apa? Karena hadir di luar. Ada lagi ekses yang lain. Karena berbeda agama, sang laki-laki ini mau menikahi kalau dia masuk agamanya. Itu sudah ada. Ya. Jadi hati-hati. Kalian sudah mengorbankan diri, yang kedua mengorbankan agama kalian. Jadi saya minta sekali lagi, pendidikan sex education ini bukan untuk kalian untuk melakukan agar aman, tapi pakailah itu sebagai referensi bahwa ada hal-hal yang harus kalian hindari, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi pendidikan seks itu bukan untuk menjerumuskan kalian. Bukan kalau tahu, kalau berhubungan pakai kondom itu aman, tidak. Itu hanya sebagai referensi pengetahuan bagi kalian, bukan untuk dipakai selama belum menikah. Ya. Wa ajirna min khayyatina wa asabil akhirah. Allahumma ya Allah, ya sami'ud du'a, pada pagi hari yang berbahagia ini, dengan segala kebesaran dan keagungan asmamu, kami dengan hati yang tertunduk menentukan derajat ke hadiratmu. Kami adalah hamba-Mu yang lemah,
hanya berkat kemudahan dan kasih sayang-Mu ya Allah, kami dapat berkumpul di tempat yang bersahaja ini untuk melangsungkan kegiatan sosialisasi pendidikan seks sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual. Padamu kami mohon ya Allah, jadikanlah kegiatan kami ini penuh berkah, ridha dan cinta-Mu. Mudahkanlah urusan kami ini, berikanlah kami kecakapan berbicara, sehingga kata-kata itu dapat dipahami oleh sesama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tahu bahwa kami berkumpul di tempat ini dengan kasih sayang-Mu. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kegiatan sosialisasi hari ini, pagi hari ini sampai nanti siang. Nantinya sosialisasi hari ini akan diisi oleh 2 pemateri, yaitu yang pertama tentang pendidikan seks yang akan diisi oleh Ibu Sari. Yang kedua yaitu sanksi bagi pelaku atau korban pelecehan seksual yang akan diberikan oleh Pak Trianto. Jadi selama proses sosialisasi nanti saya harap kerjasamanya dari teman-teman semua, karena kalau kita bicara tentang pendidikan seks sebenarnya ini mungkin bagi kalian ini masih menjadi hal yang tabu. Karena kalau kita membahas pendidikan seks di kelas, pasti ada saja nanti tanggapannya cie atau wah gini. Nah itu kita mulai singkirkan. Karena seperti yang disampaikan Bapak Suhari, bahwa pendidikan seks ini kalian dapatkan bukan untuk dilakukan, tapi sebagai preventif, sebagai pencegahan kalian nantinya dalam proses menjadi dewasa. Gitu. Jadi nanti diharapkan selama proses sosialisasi kita simak bareng-bareng semuanya. Saya pun juga masih belajar di sini, jadi kita belajar bareng-bareng nanti. Kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan, monggo bisa ditanyakan. Karena kesempatan untuk ikut sosialisasi ini sebenarnya juga kesempatan bagus. Jadi silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nantinya yang datang ke sini mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi ini ke temannya. Jadi apabila ada seumpama kalian mengikuti sosialisasi apapun itu, informasi itu jangan ojo dipek dewe bahasanya. Jadi kalian mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi atau nge-share informasi ini ke teman-teman kalian. Nantinya bisa digunakan juga untuk pencegahan bagi teman-teman kalian. Gitu. Okay. Baik, pemateri pertama hari ini yaitu Ibu Sari. Izinkan saya ngapunten Ibu, saya izin membacakan CV panjenengan. Jadi beliau yang ada di depan ini cantik deh, cantik ya Bu Sari ya. Jadi nama lengkapnya adalah Bu Maulida Pratamasari Ekskemnas GR. Beliau sekarang menjabat sebagai ketua jurusan, namanya prodi ya Bu, ketua jurusan keperawatan. Jadi mungkin yang jurusan keperawatan sudah ada asing dengan Bu Sari, tapi kalau yang jurusan lain mungkin ini guru apa ya, itu pasti tanyanya. Jadi beliau ini mengajar di jurusan keperawatan. Beliau lahir di Malang 12 Oktober 1989. Yang sekarang alhamdulillah sudah punya 2 putra putri Ibu. Alhamdulillah. Beliau Linang ini ya, terima kasih. Kita mulai pemateri hari ini oleh yang pertama oleh Ibu Maulida Pratamasari tentang pendidikan seks. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Anissa. Mau ikut diri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, mohon izin yang masih di belakang, kalau misalnya ada bantuan silakan maju ke depan terlebih dahulu ya. Monggo. Baik anak-anak, pada pagi hari yang cerah ini kita bersama akan mempelajari ya, sama-sama belajar. Ya, materi kalau di keperawatan, materi kesehatan reproduksi itu yang sangat ditunggu-tunggu sama anak-anak ya. Kenapa? Tahu alasannya? Enggak ya. Sekali-kali nanti masuk ke keperawatan ketika materi kesehatan reproduksi ya. Semuanya punya alat reproduksi? Punya ya. Berarti kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Suhadi, hari ini kita belajar bukan untuk kalian coba-coba. Ya, jadi biar kalian paham, kalian dewasa, kalian bijaksana dalam menentukan pilihan kalian. Paham ya semuanya ya? Sepakat ya? Oke, good. Next. Tujuan kegiatan kita hari ini yang pertama, kalian akan memahami konsep kesehatan reproduksi. Semuanya pasti akan memiliki anak yang sehat, baik mental, fisik, psikologisnya, pasti akan memahami apa itu kesehatan reproduksi. Yang kedua, memahami dampak seks bebas dan pelecehan seksual. Ya, jadi kalian tidak boleh nanti di sini kita sepakat tidak boleh anu bu, tidak ada anu di tubuh kalian. Ya, jadi kita di sini nanti akan terbuka karena keterbukaan itu akan membuat kalian berpikir positif. Paham? Oke, kemudian yang ketiga adalah memahami cara mencegah terjadinya seks bebas dan pelecehan seksual. Oke, tentunya Pak. Sebelum itu kita harus sepakati dulu nih. Berapa menit tuh waktunya Bu? Nanti selama kegiatan tidak diperkenankan untuk bermain HP jika tidak ada instruksi. Makanya coba HP-nya diangkat semuanya, HP-nya semuanya pasti bawa HP. HP-nya diangkat semuanya. Oke, diangkat Mas HP-nya Mas. Ya. Oke, diangkat yang tinggi Mbak, HP-nya mana Mbak? Ya, diangkat semuanya HP-nya. HP-nya jangan ditaruh di tas, semuanya HP-nya diangkat yang tinggi. Oke, sekarang taruh di depan pojokan sebelah kanan atau kiri kalian. Atas, yang tidak terjangkau oleh tangan, sekiranya tangannya jangkau ketok gurune. Nah, wes. Sudah semua? Mas, HP merah taruh depan. Oke, good. HP mana nih? HP-nya mana? Oke, taruh sebelah sini. Oke, sudah? HP-nya mana Mas? Mbak, HP-nya mana? Taruh agak maju. Oke, sudah semua? Yang selanjutnya adalah aktif berdiskusi. Tanyakan apapun yang kalian kepoin terkait kesehatan reproduksi, terkait free sex, seks bebas, silakan tanyakan. Ya. Kemudian saling menghargai. Oke, bisa disepakati semuanya? Oke, selanjutnya ya sebelum itu tes kejujuran dulu. Harus jujur, ya. Mas punya pacar? Masa? Pernah suka sama cewek? Oke, silakan. Siapa namanya? Saya tahu. Ya, saya tahu. Kayak seks bebas itu, cuma itu tahu. Pernah mendengar cerita-cerita temannya terkait seks bebas? Pernah. Pernah. Bagaimana pendapatmu atau reaksimu ketika diceritain sama temen? Ya kaget bu, teman masa kecil kok sampai video bu. Ada keinginan untuk mengikuti jejak temannya? Enggak bu. Punya teman dekat perempuan? Enggak. Enggak. Tidak pernah menjalin hubungan dengan cewek? Pernah bu. Pernah. Kemudian putus? Ya. Putusnya lama atau barusan? Sudah lama bu. Sudah lama. Gak move on dari si cewek? Sudah bu. Oh sudah. Oke, terima kasih ya. Oke, itu versi cowok ya. Oke, sekarang kita yang bawah cowok. Ya, ini adalah anatomi dari sistem reproduksi kalian. Ya, kalau di keperawatan tidak boleh menyebutkan bu, aku
Mega itu ada namanya masing-masing. Pernah dilihat, pernah diinspeksi, dilihat, dipalpasi, pernah? Punyanya sendiri pernah dipalpasi, palpasi itu diraba, pernah? Pernah. Punyanya temannya pernah? Enggak ya, enggak boleh ya. Perhatikan, kesehatan seks atau pendidikan seks itu harus disampaikan sejak dini. Sejak anak usia dia sudah mengenal lawan jenis itu harus sudah disampaikan. Paham ya? Kalian punya adik? Punya adik usia 3 tahun? Punya tetangga? Oh, pacaran biasa. Biasa pacaran definisi menurut kamu seperti apa? Jalan. Nonton apa? Nonton bioskop. Bioskop itu bioskop. Oh, nonton film di bioskop gitu ya. Nonton apa yang pernah kamu tonton sama si cewek? Ya, apa itu action ya? Oke, thank you ya. Masih siapa namanya? Dari kelas? Oh, 11 3 1. Tepuk tangan buat Afia. Thank you ya. Punya teman dekat? Punya teman dekat lawan jenis? Punya teman dekat sesama jenis? Punya ya. Oke. Punya teman dekat yang berkomitmen sama kamu? Punya. Sudah berapa tahun? 12 tahun. Gak usah cie-cie ya. Ini kan karena mengalami tumbuh kembang masa remaja. Masa remaja itu masa dimana kalian sudah mengenal lawan jenis secara fisik, ya. Kemudian kalian sudah ada getaran-getaran cinta ketika berdekatan, ya. Temannya satu kelas atau satu sekolah atau beda sekolah? Beda sekolah. Beda sekolah, beda kelas? Beda, iya itu apa? Beda sekolah. Oh, beda sekolah, beda kelas. Usianya setara atau jauh di atas kamu? Oh, lebih muda. Oke, gimana menurut kamu definisi pacaran menurut kamu itu? Saling support. Enggak tahu. Terus apa lagi? Jalan, mainnya kemana? Ngopi. Oke. Namanya siapa? Mira. Mira dari kelas? Kelas 3. DKP 2. Thank you ya Mira ya. Oke, ya ini yang masih pakai baju merah. Ya, namanya siapa? Aduh. Namanya Adu. Namanya siapa? Nama saya Selo. Selo dari kelas? 11 TKS 1. 11 TKS 1. Selo, menurut kamu bagaimana perkembangan remaja saat ini? Menurut saya di perkembangan remaja di masa sekarang itu tidak efisien. Tidak efisien ya karena teman-teman sekarang itu lebih maksudnya jalur alternatifnya itu milih yang simpel daripada yang sulit. Terkait apa ini? Terkait bebas entah itu pacaran ataupun pertemanan ataupun teman dekat. Oke. Jalurnya apa tadi? Yang nggak sulit gitu ya? Ya. Ya, itu maksudnya gimana? Bisa dijelasin. Nah, yang tak mau Selo. Ya jadi itu simpelnya itu kayak semisal pacaran itu kayak orang anak zaman sekarang itu dia nggak mikir resikonya apa tapi dia kayak optimis atau percaya diri. Ya udah yang pacaran kan saya, orang lain ngapain yang ngurusin gitu. Ya. Tepuk tangan buat Selo. Ya. Itu menurut Selo ya. Thank you ya Selo ya. Selo kelas berapa? 11 TKR. Oke, good. Kalau yang laki-laki dia mengeluarkan sperma, kalau perempuan dia mengeluarkan sel telur. Ketika bertemu, dia akan menjadi janin. Apa itu janin? Anak. Siap kalian mempunyai anak? Tidak. Berarti kalau tidak siap, apa yang harus kalian lakukan? Loh, persiapan. Kalau kalian tidak siap memiliki anak, apa yang harus kalian lakukan? Good. Menghindari apa? Seks
bebas. Menari gini di atas udah menara. Oke, kita coba, kita pelan-pelan. Kita lihat siapa yang fokus, siapa yang nggak fokus, siapa yang masih ngantuk, siapa yang sudah nggak ngantuk. Ya, Marina, ayo Mas ya, halo, ayo, sama depan sendiri, tapi kok malah dalam. Menari di atas menara, di atas menara. Marina di atas menara. Marina ribut ya saya ngomong. Di atas menara menari. Marina di atas menara. Marina menari. Kita coba lebih cepat lagi. Saya sudah tahu ini siapa yang masih ngantuk ini. Dan di atas menara. Marina di atas menara. Menari menara di atas. Marina di atas. Marina menari menara. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, bisa duduk kembali. Itu bisa digunakan kalau kalian ngantuk di kelas. Kalau ada temannya yang ngantuk disuruh Marina. Ini kalau berhubungan dengan konsekuensi psikologis ya. Yang korbannya bagaimana? Ya sama ya sebenarnya. Akan merasa bersalah, akan malu, akan takut, sama ya. Ini kalau menurut saya kalian jangan mencoba-coba ya, karena informasi seperti ini bukan karangan tapi hasil dari penelitian ya. Kalau kalian melakukan hal seks bebas atau perilaku menyimpang hubungan dengan pelecehan seksual akan dapat seperti ini. Waktu melakukan pasti tidak akan merasa bersalah. Wah, wis enak kok ya. Lakoni ae ya. Setelah itu kalau sudah kena sanksi akan merasa bersalah, getun ya. Nah, itu yang selanjutnya. Bukan itu yang atas tadi judulnya dulu biar teman-teman kalian bisa melihat. Nanti Bapak kali senyum ah. Mari kok biasanya sih itu disenyumi ngomong sayang, ngomong waduh kalau masuk angin ya. Itu ya. Nah, itu yang selanjutnya lah konsekuensi psikologis. Dilihat yang ini yang akibat perbuatannya dapat berupa rasa bersalah, rasa malu, takut, marah, depresi, stres dan lain-lain. Tapi kayak ini sakit gak iyo? Mari ngatengi konconi, sama nengok dilapetno marang. Iya, tak merasa bersalah kayak ini. Nggak tahu disembunyikan apa. Cuma selama di SMK 11 kejadian seperti itu kayak ini malah enggak ya. Jadi ini, iku Bu saya lihat itu rasa bersalah juga ono, izin juga ono, takut juga ono. Waduh seneng malah dilapetno malah. Stres, depresi malah nggak ada. Ini karena apa? Ya, karena dianggap hal itu sudah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pelaku bisa mendapatkan konsekuensi berupa eksekusi mati? Itu saja? Atau ada lagi? Tidak apa-apa toh temennya tanya kok. Kan informasi juga. Nanti kalau tidak ada yang tanya, Bu Anissa yang tanya ke kalian, ayo. Nah, monggo Mas. Baik, apakah Raja Singa itu aslinya baik? Karena kan banyak anak, banyak rezeki. Oh, banyak banget.
Ini informasi saja ya Pak Tri, ngapunten. Saya itu juga baru tahu loh itu raja singa itu apa. Bu Anissa jujur baru tahu loh. Saya pikir tadi raja singa apa lion apa singa gitu, ngapain kok singa. Saya jujur saya nggak tahu. Makanya ini informasi juga. Kan kita di sini sama-sama belajar ya. Makanya kalau sudah seperti ini, nanti saya juga akan menginformasikan ke yang lainnya bahwa oh ini loh nggak bagus, oh penyakit ini loh ada, penyakitnya kayak gini ciri-cirinya gitu. Sudah itu saja? Oh satu lagi, oke. Saya pengen tepuk tangan dulu untuk Mas Wijaya. Hari ini kurang lebih 10 pertanyaan yang sudah disiapkan Mas Wijaya. Baik, apakah ada seperti pasangannya? Kan ada raja singa, berarti ada ratu singanya. Monggo, ini pertanyaan untuk Pak Tri sebenarnya. Sudah itu saja. Terima kasih Mas Wijaya ya. Dari kelas apa? 11 RPL 2. Oke. Itu enggak apa-apa, itu ditanyakan saja. Siapa tahu memang ada. Karena tadinya kalau raja singa di laki-laki nggih Pak Tri. Nggih. Siapa tahu kalau di perumpanya ada harimau. Kalau harimau gitu kan enggak tahu, kita sama-sama enggak tahu. Monggo. Apa? Ponak. Monggo. Bu Sari monggo. Terima kasih ya Wijaya ya pertanyaannya. Oke, ini biar dijawab sama teman-teman kita bersama ya. Raja singa tadi apa guys? Penyakit ya, penyakit raja singa namanya Mas ya. Itu nama medisnya itu sifilis. Ya, sifilis itu raja singa. Kalau orang awam itu menyebutnya raja singa. Apakah kalau pada laki-laki raja singa, kemudian perempuan sama namanya tetap raja singa karena dia sifilis. Dan sifilis tidak hanya pada laki-laki ya, si cewek juga bisa. Bahkan kalau ibu hamil kemudian terkena raja singa, si anaknya juga jadi raja singa kecil gitu ya. Anak singa. Enggak ya, jadi tetap raja singa, bukan karena nanti kalau bayi itu anak singa enggak ya. Jadi kalau laki-laki tetap raja singa. Penyakitnya ini ya raja singa itu penyakit ya Mas Wijaya ya. Jadi nama medisnya itu sifilis. Tetapi orang awam yang tidak memahami itu dia menyampaikan bahwa penyakitnya itu namanya raja singa karena memang raja singa itu cara penularannya memang melalui